illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, tawakkalna 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, 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 atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan, sambil menunggu perempuan, mengulangi sedikit pembahasan yang telah dibahas kemarin. Yang pertama nih, secara simpel, bahwa haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya wanita minimal berusia 9 tahun kurang lebih. Maksud daripada kurang lebih, yang penting 9 tahunnya itu kurang 15 hari. Tanpa adanya sebab melahirkan atau tanpa adanya sebab penyakit. Kenapa? Karena kalau ada sebab melahirkan namanya darah nifas. Kalau karena penyakit namanya istihadoh. Itu takrifnya. Kemudian yang kedua, minimal wanita haid itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian galib wanita haid itu 6 atau 7 hari. Maksimalnya 15 hari. Jadi tidak ada ceritanya seorang wanita haid lebih daripada 15 hari. Ketika hal tersebut terjadi, maka nanti darahnya ada yang dihukumi haid dan ada yang dihukumi istihadoh. Itu. Udah segitu doang haid mah. Dan ketika seorang wanita melihat darah, hukumi sementara darah tersebut adalah darah haid. Maka baginya haram untuk melaksanakan sholat, puasa, dan sebagainya. Kemudian apabila darah tersebut tidak mencapai 24 jam, maka darahnya berarti bukan darah haid. Wajib baginya untuk mengqadha sholat yang telah ia tinggalkan. Seperti contoh, pas masuk waktu zuhur belum melaksanakan sholat, tiba-tiba jam 1 siang keluar darah. Maka hukumi sementara darah tersebut adalah darah haid. Ternyata pas di waktu asar darahnya berhenti. Oh, berarti bukti bahwa darahnya itu bukan darah haid. Kewajiban untuknya yakni mengqadha sholat duhur. Itu, gak usah mandi. Kemudian apabila darah tersebut sudah mencapai 24 jam, di hari kedua masih keluar darah, oh berarti darahnya sudah dihukumi darah haid. Ya. Kemudian pas hari kedua jam 4 sore si darahnya berhenti. Oh, hukumi bahwa sudah berhenti. Kewajibannya apa? Mandi, kemudian laksanakan sholat asar dan mengqadha sholat duhur. Ya, itu kewajibannya. Itu tentang haid seperti itu. Kemudian yang kedua nifas kemarin. Nifas adalah darah yang keluar dari farjinya wanita dengan sebab melahirkan. Setelah melahirkan, anaknya terpisah daripada rahimnya, keluar darah, maka darah tersebut namanya darah nifas. Minimal darah nifas adalah lahdotun atau setetes. Kemudian galibnya adalah
40 hari. Maksimalnya 60 hari. Hitungan 60 hari itu dihitung dari pas lahirnya anak, sekalipun tidak langsung keluar darah. Lahir anak di tanggal 1, kemudian suci, keluar darah tanggal 5. Oh, berarti dihitung nipasnya tetap dari tanggal 1. Kemudian untuk hukum darah nipasnya sendiri dihukumi pas tanggal 5. Ya, pas tanggal 5. Kemudian di dalam ruang lingkup 60 hari, sama seperti halnya haid, darah tersebut ketika terputus-putus, maka semuanya itu dihukumi darah nipas. Kecuali ada pemisah 15 hari. Kalau ada pemisah 15 hari, maka darah yang keduanya dihukumi darah haid. Contoh, tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar darah setelah melahirkan, berarti disebut darah nipas. Pas tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 suci. Tanggal 31 keluar lagi darah tersebut sudah dihukumi darah haid. Kenapa? Karena pemisahnya sudah melebihi 15 hari. Ya. Masa suci pemisah antara haid dengan haid itu minimal 15 hari. Kemarin tuh, minimal 15 hari. Kemudian galibnya masa suci tergantung pada galibnya haid. Kalau galibnya haid 7 hari, berarti biasanya masa suci 23 hari. Karena siklus haidnya per 30 hari. Atau semisal biasa haidnya 6 hari. Oh, berarti masa sucinya biasa 24 hari. Tergantung siklusnya. Tergantung siklus. Siklus itu adalah perputaran haid plus masa suci seorang wanita. Makanya berbeda-beda. Bisa jadi siklusnya per 16 hari. Oh, berarti haidnya 1 hari, masa suci 15 hari. Ya, atau siklusnya semisal per 20 hari. Oh, berarti haidnya 5 hari, kemudian masa suci 15 hari. Gantung. Ya, itu seputar haid dan darah nipas serta masa suci. Kemudian masa suci pemisah antara haid dengan nipas. Kemudian nipas dengan haid dan nipas dengan nipas tidak disyaratkan harus 15 hari. Ketika semisal seorang wanita dalam keadaan hamil 9 bulan, dia ngeluarin darah haid 5 hari, setelah itu suci, kemudian melahirkan. Datang lagi darah, oh berarti darah tersebut darah nipas. Atau semisal pemisah antara nipas dengan haid sudah 60 hari, kemudian suci, pas hari ke-62 keluar darah lagi. Oh berarti darah tersebut adalah darah haid. Atau nipas dengan nipas. Berarti kalau nipas dengan nipas mah nipasnya 60 hari, setelah itu 1 hari suci, kemudian pas hari ke-62 dia keguguran, keluarin darah lagi. Nah, sama darahnya, darah nipas. Gitu. Ini pada kemana yang lainnya? Ya, soalnya nih kalau telat nantinya akan nggak paham gitu. Apa? Hah? Bukan 9 bulannya. Maksudnya dalam keadaan hamil 9 bulan, ya, dia haid. Ada. Jadi menurut kaul yang sahih bahwa wanita hamil pun itu haid. Ada, tapi jarang. Tapi kalau misalnya seorang wanita sedang hamil kemudian mengeluarkan darah, darahnya itu semisal mencapai 24 jam, masuk pada kriteria haid, ya udah berarti haid. Gitu. Sekalipun memang jarang terjadi gitu.
Kemudian bab macam-macam getih. Macam-macamnya darah. Ayo baca, baca habis. Bis. Faisal. Kan belajar bahasa Sunda kan ada kan kurikulumnya. Sintarik Sal, yang keras Sal. Terus pelenggeran. Nah, macam-macam darah. Kenapa kita harus mengetahui macam-macam daripada sifat-sifatnya darah dan juga warna-warnanya? Karena nanti untuk menentukan mana yang dihukumi haid, mana yang dihukumi istihadah. Ini berbicara ketika seorang wanita nanti mengeluarkan darahnya itu melebihi daripada maksimal haid. Melebihi dari 15 hari, semisal 20 hari, 30 hari, bahkan ada wanita yang mengeluarkan darahnya itu 3 bulan. Pernah mendengar? Aduh, saya mah ini masih haid udah 3 bulan. Nah, itu kan nggak mungkin. Haid maksimal 15 hari, sedangkan 3 bulan itu 90 hari. Nggak mungkin semuanya itu dihukumi haid. Berarti ada yang dihukumi haid, ada yang dihukumi istihadah. Nah, caranya gimana? Caranya itu dengan menentukan darah. Makanya ada yang namanya darah kuat, ada yang namanya darah lemah. Nanti yang dihukumi haidnya itu darah kuat, darah lemah istihadah. Misalnya contoh gini, kayak contoh barusan. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 90 hari atau 3 bulan berturut-turut. Kemudian dia bisa membedakan darah. Maksudnya gimana? Pokoknya saya mah kalau pas tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 warnanya hitam kental bau semisal. Pas tanggal 11 sampai tanggal 30 itu warnanya encer itu berarti naon? Cair ya. Cair, kemudian warnanya merah muda semisal dan tidak bau. Gitu. Di bulan kedua pun sama. 1 sampai dengan tanggal 10 warnanya hitam kental bau, 11 sampai 30 merah muda plus encer tidak bau. Bulan ketiga pun sama. Nah, berarti ketika seperti demikian, yang dihukumi haidnya itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulan. Ya. Berarti ketika yang dihukumi haid 1 sampai dengan tanggal 10, tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 itu istihadah. Ketika istihadah wajib sholat, wajib puasa. Ya. Kemudian boleh untuk digauli oleh suaminya tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 karena istihadah. Ya gitu loh. Makanya di sini sebelum kita menginjak pada bab istihadah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa
atau ada berapa macam-macam darah. Ditinjau dari segi warna, darah itu ada 5 warnanya. 1 hitam, ya. 2 merah. 3 merah kekuning-kuningan. 4 kuning, 5 keruh. Nah itu warna darah. Kemudian dari sifatnya, 1 kental, 2 cair, bukan cair berarti naon? Encer itu naon? Kebalikan kental apa? Cairnya? 3 bau, 4 tidak bau. Nah, berarti darah semisal darah hitam lebih kuat daripada darah merah. Darah merah lebih kuat daripada merah kuningan. Merah kuningan lebih kuat daripada darah kuning. Darah kuning lebih kuat daripada darah keruh. Ya. Sifat-sifatnya pun sama. Sifat-sifatnya. Yang paling kuat berarti gimana? Hitam, kental, bau. Paling kuat. Ya. Jadi nanti gini, ketika semisal dibandingkan antara hitam kental bau dengan hitam kental tidak bau, maka yang lebih kuat hitam kental bau. Kenapa? Karena sifatnya ada 2. Gitu. Ya. Jadi warna yang lebih banyak sifatnya itu adalah yang lebih kuat. Gitu ya. Jadi nanti semisal gini, oh saya mah pas tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 warnanya itu merah, kental, tidak bau. Tapi pas tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 warnanya kuning, kemudian biasanya keruh, kemudian encer, tidak bau. Oh berarti darah kuatnya yang pertama, merah, kental sekalipun tidak bau. Paham ya? Jadi kenapa harus ada dibahas? Karena selanjutnya kita akan membahas istihadoh. Sedangkan yang namanya istihadoh itu cara menentukan mana darah haid, mana darah istihadoh. Salah satu metodenya dengan mengetahui warnanya darah. Kemudian bab istihadoh. Ya. Bab istihadoh. Ayo baca perempuan. Tadi Pak. Hari awewe anu istihado eta istihado. Hari awewe anu istihado eta aya 7 golongan. Anu tiap-tiap golongan ngadanikeun anu wajib. Kemudian istihadoh. Istihadoh itu adalah darah yang mana darah tersebut selain daripada darah haid. Ya. Selain darah haid, berarti darahnya darah istihadoh. Tapi untuk mengetahui bahwa ini termasuk darah istihadoh, ya, harus mengetahui bagian atau golongan-golongan istihadoh yang terklasifikasi menjadi 7 bagian. Ya, tapi sebelum ke sana perlu diketahui bahwa istihadoh itu terbagi menjadi 2 bagian. Ini tidak dijelasin di sini, ya. Terbagi menjadi 2 bagian. Terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, istihadoh yang menyempurnakan masa suci. Ya. Kemudian yang kedua,
Istihadoh 7 golongan. Ya. 7 golongan. Nah, yang mau kita bahas yang di sini ini istihadoh yang bagian kedua. Ya. Bukan yang bagian pertama. Yang membedakannya itu adalah fokus pada tanggal atau hari 15 ke 16. Hari 15 ke 16. Ya. Nah, ketika hari 15 ke 16-nya itu tidak nyambung, ya. Nah, ini mah 15 ke 16-nya nyambung. Nyambung gimana maksudnya? Jadi pas hari ke-15 ke hari 16-nya ini tidak keluar darah. 15 ke 16. Nah, kalau yang ini 15 ke 16-nya nyambung. Darahnya nyambung. Karena kan maksimal haid berapa hari? 15 hari. Contoh, istihadoh yang menyempurnakan masa suci. Berarti gini, maksimal haid 15 hari, minimal masa suci 15 hari. Ya. Contoh nih. Semisal keluar darah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ya. Kemudian suci dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17. Ya. Kemudian keluar darah lagi dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 25. Ya. Ya. Ketika seorang wanita keluar darah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, berarti hukum darah apa? Haid. Ya. Suci berarti pas tanggal 11 adus, mandi, sholat, puasa seperti biasa. Sampai dengan tanggal 17. Ya. Pas tanggal 18 keluar darah lagi. Oh, berarti 11 sampai 17 ini namanya masa suci. Tanggal 18 sampai tanggal 25 ini namanya darah istihadoh. Kenapa? Mungkin nggak darah di tanggal 18 dihukumi darah haid? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kenapa nggak? Karena masa sucinya baru berapa hari ini? Baru 7 atau 6 hari lah. Baru 6 hari sampai dengan tanggal 17. Sedangkan minimal masa suci berapa? 15 hari. Berarti ketika ada darah yang keluar di dalam masa suci, namanya darah istihadoh yang menyempurnakan masa suci. Sampai tanggal 25 nih. Ini namanya istihadoh yang menyempurnakan masa suci. Kenapa? Karena di hari ke-15 sampai 16-nya ada darah gak? Gak ada. Tidak nyambung darahnya. Atau contoh yang kedua. Seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Berarti hukumnya darah. Kemudian suci. Suci 1 hari tanggal 16. Keluar darah lagi dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 30. Nah, maka keluar darah tanggal 17 sampai dengan tanggal 30 namanya darah apa?
Darah istihadoh. Kenapa darah istihadoh? Karena keluarnya di dalam masa suci. Masa suci kan berapa hari minimalnya? 15 hari. Wah, pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Karena itu nyebutin darah. Karena kalau TikTok itu nanti harusnya cairan merah. Harusnya gitu. Paham ya? 17 sampai 30 berarti istihadoh. Kenapa? Karena keluarnya dalam masa suci. Nah, ini istihadohnya masuk pada istihadoh yang menyempurnakan masa suci. Paham nggak? Yang ini paham nggak? Hah? Paham nggak? Jadi intinya, fokus intinya itu di hari ke-15 dan hari ke-16. Nyambung atau enggak darahnya? Kalau misalnya darahnya nggak nyambung kayak contoh ini, oh berarti dapat langsung disimpulkan darah yang keluar setelah tanggal 15, yang penting ada masa suci, ada pemisah, berarti darah istihadoh. Kemudian sekarang bagian yang kedua. Nah ini ya. Istihadoh yang dibahas dalam kitab Sarirotun Nisa ini adalah istihadoh yang jumlahnya ada 7 kelompok. Masing-masing kelompok mempunyai hukum dan ketentuan yang berbeda-beda. Ini berarti khusus ketika tanggal 15 ke 16-nya nyambung. Contoh, seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Nah, ya. 1 sampai dengan tanggal 20. Kemudian pas tanggal 15 ke 16 nyambung nggak? Hah? 15 ke 16 nyambung nggak? Nyambung kan? Tidak terputus-putus. 15 ke 16-nya. Nah maka ini nggak bisa kita langsung hukumi. 1 sampai 20 berarti udah aja gini. 1 sampai 15 haid karena maksimalnya. Sisanya 16 sampai 20 istihad. Nggak bisa gitu. Ya. Harus dikembalikan pada 7 kriterianya. Misalnya gimana? Misalnya gini. Oh, 1 sampai tanggal 20 pokoknya pas tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 warnanya merah. 1 sampai 10 warnanya merah. Kemudian pas tanggal 11 sampai 20 warnanya keruh. Ya enggak? Berarti yang dihukumi haid itu adalah darah kuat. 1 sampai 10 dihukumi haid. 11 sampai 20 dihukumi istihadoh. Kenapa dihukumi istihadoh? Dikarenakan darahnya darah lemah, darah keruh ketika dibandingkan dengan darah merah, maka lebih kuat darah merah. Nah, ini namanya mustahadoh mubtadi'ah mumayyijah atau mu'tadah mumayyijah. Itu ya. Atau semisal contoh yang kedua nih. Seorang wanita mengeluarkan darah 20 hari. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Nah, ketika ditanya, bisa ngebedakan darah gak? Oh, gak bisa. Pokoknya semuanya warnanya merah. Gak tahu saya mah. Gak tahu warna darahnya, gak tahu hitam, gak tahu kuning. Pokoknya semuanya merah 20 hari. Berarti namanya goer mumayyijah nanti. Ya. Maka yang menentukan mana darah haid, mana darah nifasnya itu adalah adat atau kebiasaan. Ditanya, adatnya biasanya berapa hari haidnya? Oh,
kalau biasanya itu adat saya ya, headnya itu semisal 7 hari. 7 hari. Dari kapan? 1 sampai dengan tanggal 7. Adatnya gitu, kebiasaannya. Oh, berarti kita hukumi yang 20 hari ini ya, yang 20 hari ini 1 sampai dengan tanggal 7 haid. Kemudian 8 sampai 20 ya. 1 sampai dengan tanggal 7 haid berdasarkan adat. 8 sampai 20 istihadoh. Ketika istihadoh, maka sholat dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 wajib diqodho. Paham nggak? Ini maksudnya ini belum ke pembahasan. Ini masih pembagian doang. Ya, iya, kan istihadoh mah bukan head. Hah? Kalau taunya nanti di tanggal 15. Contoh, ketika kamu semisal nih haid 15 hari, pas tanggal 16 ternyata masih keluar. Nah, di situ harus sadar. Pas tanggal 16 harus sadar. Waduh, tanggal 16 nih haid atau darah masih keluar. Oh, berarti saya namanya mustahadoh. Orang yang istihad karena melebihi daripada maksimal haid. Maka caranya gimana? Yang pertama, bisa membedakan darah gak? Tahu gak darahnya yang keluar kemarin warnanya apa aja? Ah, saya mah lupa, gak tahu. Pokoknya semuanya merah. Ya. Oh, berarti namanya goer mumayyijah. Kemudian, biasanya kamu haid berapa hari? Oh, biasanya saya head kalau bulan kemarin itu 10 hari. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Berarti di bulan ini yang dihukumi head 1 sampai dengan tanggal 10. 11 sampai sekarang istihad. Berarti kewajiban untuk orang tersebut pas tanggal 16 mandi, adus, kemudian qodho sholat dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15. Ya. Gitu. Ada yang pernah gak ngalamin di sini? Yang melebihi 15 hari? Hah? Ada yang pernah gak? Hah? Biasanya jarang. Hah? Hari 16-nya. Ya itu, makanya jangan seperti itu. Itu apa? Pemahaman yang harus diluruskan. Ya jangankan emang kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu berdasarkan dengan dalil atau referensi dari kitab Fathul Qorib. Fa in zada alal khamsati asyara fadzalika zaid istihadatun. Itu. Jika melebihi 15 hari, maka selebihnya itu istihad. Padahal tidak seperti itu. Terbagi menjadi 7. Ini perbedaannya paham belum perbedaannya? Ya, jangan dulu mikirin yang ini, karena ini belum kan nanti dibahas satu-satu. Ini perbedaannya nih antara ini sama ini. Paham? Jadi fokusnya di hari ke-15 ke hari 16. Jadi gampang kalau gitu mah. 1 sampai 14 haid, kemudian dia berhenti 15 sampai 16 berhenti. 17 ngeluarin lagi darah. Udah langsung aja istihadoh itu mah. Kenapa? Karena 15 ke 16-nya tidak nyambung. Yang repot itu kalau nyambung. Yang repot itu udah mah nyambung ya, pas ditanya
Pas ditanya semisal kamu biasanya haid berapa hari? Gak tahu, lupa. Bisa ngebedain darah gak tahu. Gitu. Tadi sampai mana tadi? Ayo lanjutin coba. Dila baca. Sebelah Sunda gak? Oh. Nembe. Nembe ngaluarkeun. Nah, mustahadoh itu terbagi menjadi 7 golongan. Ya, tapi ingat bahwa yang dimaksud mustahadoh di sini adalah seorang wanita yang mengeluarkan darah lebih daripada maksimal haid 15 hari dan hari 15 ke 16-nya itu darahnya nyambung. Ya, yang pertama mubtadi'ah mumayyijah. Artinya mubtadi'ah mumayyijah, wanita yang pertama kali mengeluarkan darah, kemudian bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Itu mubtadi'ah mumayyijah yang pertama. Yang kedua, mubtadi'ah goer mumayyijah. Pertama kali mengeluarkan darah, kemudian tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyijah. Wanita yang pernah mengalami haid atau punya kebiasaan haid dan bisa membedakan mana kuat dan lemahnya darah. Yang ketiga ada. Yang keempat, mu'tadah goer mumayyizah zakiratun li adatiha qadron wa waqtan. Wanita yang punya kebiasaan haid namun tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Ingat pada waktunya, ingat pada kadarnya. Yang keempat. Yang kelima nih yang repot nih. Kalau bagian yang kelima itu, wanita yang punya kebiasaan haid tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah, dan dia lupa akan adatnya. Baik kodron ataupun waktan. Baik kadar berapa harinya, atau waktu kapannya lupa. Pas ditanya, aduh saya udah keluar darah nih 20 hari, terus biasanya kamu suka pernah haid gak? Biasanya bulan-bulan kemarin pernah atau haid. Berapa hari?
Nggak tahu. Dari tanggal berapa? Nggak tahu. Maka itu namanya wanita mustahadoh mutahayyiroh. Ya, orang atau wanita yang kebingungan mana darah haid, mana darah istihadoh. Ketika hal tersebut terjadi, maka nantinya wajib ihtiyat atau hati-hati. Setiap mau sholat harus mandi, harus adus. Setiap masuk waktu sholat. Kemudian kalau yang keenam, mustahadoh mu'tadah goer mumayyijah zakiratun qadron lawak tan. Jadi ingatnya cuman pada kadarnya doang tapi tidak pada waktunya. Biasanya headnya suka berapa hari? Pokoknya 6 hari tapi gak tahu dari kapan. Yang penting 6 hari. Kemudian kalau yang ketujuh mah biasanya saya headnya itu di 5 hari yang ada di 10 awal setiap bulannya gitu. Ya. Nah, ini konsepnya nanti akan berbeda-beda hukumnya. Jadi gini, dengerin. Ya gini. Cara menentukan mana darah haid, mana darah istihadoh sebenarnya itu cuma 2. Satu dengan kekuatan darah, mana darah kuat, mana darah lemah. Ya, yang kedua dengan adat atau kebiasaan. Kalau saya bisa menentukan, darah kuatnya 1 sampai 10, lemahnya 11 sampai 20, berarti headnya 1 sampai dengan tanggal 10. Sisanya istihadoh. Kalau nggak bisa gimana? Ada cara yang kedua, dengan menyesuaikan pada kebiasaan atau adat. Saya ngeluarin darah nih 20 hari. Ya. Bisa ngebedain darah gak? Gak bisa. Semuanya sama. Kemarin headnya berapa hari? Kalau biasa mah saya 10 hari. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Oh, berarti di bulan ini 1 sampai 10 dihukumi haid. 11 sampai 20 istihadoh. Dihukumi haid 1 sampai 10 berdasarkan dengan adat atau kebiasaan. Paham? Awas ini kamu harus paham karena suatu saat mungkin bisa terjadi. Kenapa? Salah satunya nih, saya kasih bocoran. Salah satunya biasanya ini bisa terjadi ketika seorang wanita melahirkan, tapi melahirkannya itu dengan proses operasi sesar. Biasanya sampai mengeluarkan darahnya itu sampai 3 bulan berturut-turut. Disebutnya pendarahan. Gitu kan? Atau kalau misalnya di usia-usia seperti kalian biasanya karena sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, yang berwarna kayak apa? Power F, seblak, ya. Kemudian Pentar, ale-ale, magnumnya. Gara-gara itu biasanya dari makanan. Dari makanan pun bisa menjadi pengaruh. Ya. Jadi ketika kamu semisal mengeluarkan darahnya melebihi maksimal head, contoh 20 hari, maka berarti cara menentukannya gimana? Yaitu kuat atau lemahnya darah, kemudian yang kedua punya adat atau enggak. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Hah? Apa? Yang mana? Ya. Puasanya gimana? Puasanya berarti kan dihukumi darah headnya itu 12 hari. Pas bulan puasa kebetulan, maka puasanya nanti wajib dikodok lagi sekalipun sudah dilaksanakan.
Ya capek dong, kan? Kok gak usah puasa? Kenapa gak usah puasa? Coba saya nanya, pas tanggal 1 kenapa gak puasa? Hah? Emang 2 jam sudah dihukumi head? Oh, kan? Belum kan? 2 jam. Ya. Jadi gini, kalau misalnya keluarnya pas di siang hari ini. Pas siang hari semisal contoh jam 3 lah. Jam 3 kayak sekarang nih. Pas jam 3, aduh keluar darah jam 3 sampai jam 5. Maka kalau semisal wanita tersebut setelah mengeluarkan darah haid tidak secara otomatis batal puasanya, enggak. Ya. Ternyata pas jam 5 darahnya berhenti. Sedangkan kamu tadi selama 2 jam tidak melakukan pembatalan puasa. Maka puasanya masih tetap sah. Begitu. Apa? Ya kan gak batal, kamu ngapain dikodok? Berbicara kalau cuma 2 jam. Ya pas tanggal 1. Pas tanggal 2 ternyata sama 2 jam lagi. Kemudian keluarnya itu pas malam lah. 2 jam malam. Berarti belum dihukumi haid tuh. Tanggal 2, 3 sama 2 jam sampai dengan tanggal 12, 2 jam lagi. Nah, pas tanggal 12 keluar 2 jam ketika digabung jadi 24 jam. Oh, berarti kita bisa menghukumi bahwa saya ini haid selama 12 hari. Kenapa? Karena mengeluarkan darahnya 24 jam dalam ruang lingkup 15 hari. Ya, dalam ruang lingkup 15 hari. Ya, itu tapi maksudnya gini. Maksudnya gini, ketika salah satu keuntungannya kamu ngaji, ya, ada pendapat yang mengatakan nggak harus dikodok lagi yang 12 barusan. Yang penting kamu udah puasa pas tanggal 12, pada buktinya semisal ternyata dalam keadaan haid, tetap puasanya masih sah, nggak harus dikodok. Itu pendapat disebutnya kaul lakid, ya, kaul lakid. Tapi kalau kaul yang kuat tetap itu harus dikodok lagi. Lakitnya mulung, menang mulung. Jadi pendapat menang mulung. Ya gak apa-apa. Ayo lagi Kak. Makanya ada yang dinamakan hukum sementara, kan saya juga ya. Ada yang namanya hukum paten. Ketika kamu mengeluarkan darah sekalipun belum 24 jam, maka hukumnya sementara haid, haram sholat, ya, gak boleh puasa. Ketika udah mencapai 24 jam, oh berarti itu adalah darah haid. Lagi Kak? Oh, kerja jam 3 nih. Baru jam 3 ternyata. Apa? Hah? Gimana? Ayo gimana? Ayo ini berdoain loh, ini berdoain tuh kalian berdoain. Saya pernah mau beli kebaya kamu mah.
Alhamdulillah, nang dosa. Mang besok libur ya, Mang? Iya, Pak. Besok libur. Besok nggak tahu. Paling asarnya libur. Juga libur. Ikan tadi habis zuhur. Hah? Udah habis zuhur. Kata Mang Ipan yang bayar belum di situ. Kita di sini. Bayarannya di mana? Di situ. Di situ kan? Di situ. Ya Kan udah, dia aja. ya udah nggak usah pada bayaran nih. Ada yang bayarannya juga orang tua kamu, bukan kamu? Ya udah, ikut saya Mang. Kita besok lah. Nanti konfirmasi dulu saya ke Pak Dio. Apakah liburnya itu dari jam 2 atau dari sore? Kalau jam 2 juga ada bukanya sama jam 6 tetap. Malamnya? Malam sekarang? Bulan. Gak tahu? Enggak lah, gak ada libur. Gas terus sampai mampus. Gas terus sampai mampus. Paham gak, Sal? Nanya katanya bang. Ini paling 3 pertemuan ini beres. Apa? Darah kuat? Iya, sebenarnya kuat. Darah kuat itu ketika dibandingkan, misalnya merah dengan keruh, oh berarti merah yang kuat. Nah ini berlakunya darah kuat dan darah lemah ketika darahnya melebihi 15 hari. Kalau darahnya berada dalam ruang lingkup 15 hari, apapun warna darahnya tetap dihukumi haid. Misalnya 1 sampai 5 merah, 6-nya kuning, terus 7 hitam, terus warna-warni lah sampai tanggal 15. Nah, yang penting tidak melebihi 15 hari, semuanya itu dihukumi haid, tidak berlaku. Karena kan tadi tujuan kita mengetahui mana darah kuat, mana darah lemah supaya menentukan mana darah haid, mana darah istihad. Ya. Hah? Dari awal ke coklatan sih gimana? Dari awal ke coklatan. Nah, iya berarti awalnya coklat. Misal gini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 warnanya coklat. Tanggal 11 sampai tanggal 20 warnanya hitam. Maka yang dihukumi haidnya 11 sampai 20. 1 sampai 10 istihadah, wajib dikodok sholatnya. Dia kan suci. Atau yang kedua, gara-gara faktor KB biasanya. KB. Faktor KB biasanya seorang wanita haidnya itu jadi kacau. Asalnya 7 hari, kemudian suci, sisanya suci, misalnya gitu kan. Tapi ketika sudah suntik KB atau minum pil KB, biasanya jadi kacau. Jadi kadang darahnya keluar, kadang enggak, kadang 10 hari, kadang 15 hari, kadang melebihi maksimal haid. Nah, itu. Makanya kamu harus mengetahui permasalahan ini. Monopos kan tidak haid atau hukum haid kumaha. Monopos itu orang yang sudah berhenti haid umur 62 sampai 66 lah ya. Kemudian bagaimana kalau semisal ada nenek-nenek umur 42 tahun mengeluarkan darah mencapai 24 jam, tetap dihukumi haid sekalipun secara kedokteran sudah dihukumi monopause. Monopause kan? Enggak harus. Yang penting ini kan berbicara kebiasaannya, kebiasaan gaib. Ya kalau semisal tidak percaya berarti ya tinggal di survei.
Karena dulu pun Imam Syafi'i itu menghukumi mencetuskan hukum seperti ini itu berdasarkan istiqro atau penelitian. Ya, kalau kita ingin tahu keadaan sekarang gimana, tinggal diteliti aja. Teliti. Disurvei. Survei ini ibu-ibu yang sudah tidak haid, umurnya berapa tahun? Oh ini 55, 60, 59, semisal. Wallahu a'lam. Rabbi nabana bima alamdana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa fakihalana wa qurabandilana fi dinina tawasalna tawasalna bitalim antarzuqana wasi'a wa